Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Trengganusari, NIM 2017-11171, mahasiswa dari mata kuliah PLC kelas A. Di sini saya akan membahas makalah mengenai pengendalian mesin hoist hanger dalam proses PTC atau AD menggunakan PLC Omron. Nah, sebelumnya kita akan membahas latar belakangnya dulu. Pada zaman sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa elektronika memegang peranan yang sangat penting dalam dunia industri, terutama dalam proses pengendalian mesin-mesin produksi dan peralatan berat secara otomatis. Oleh karena itu, untuk mengendalikan proses produksi yang berkesinambungan dengan kualitas produk yang harus baik, diperlukan mesin-mesin berteknologi tinggi dengan sistem pengendalian otomatis. Salah satu pengendali otomatis tersebut adalah PLC. Nah, PLC atau Programmable Logic Controller, pada awalnya dikenal sebagai PC atau Programmable Control yang lahir sebagai produk yang kompak, dapat diprogram dan direprogram seperti komputer. Tidak memakan tempat dan energi yang besar, berbasiskan teknologi digital yang dapat menggantikan rangkaian relay dan kaku atau hardware. Pada saat itu, rangkaian relay merupakan tulang punggung sistem kontrol di industri proses maupun di industri manufaktur. Dengan kata lain, produk PLC ini adalah benar-benar berangkat dari kebutuhan untuk menjalankan industri. Saat ini puluhan pabrik PLC seperti Siemens, Omron, Facon, Mitsubishi, dan lain-lain dengan aplikasi mulai dari keperluan alat rumah tangga sampai untuk mengendalikan industri proses atau industri alat berat. Nah, PLC sendiri ini adalah alat listrik atau elektronik yang dapat diprogram untuk mengontrol berbagai fungsi secara berurutan pada mesin-mesin atau sistem listrik. Definisi PLC menurut NEMA atau National Electrical Manufacturing Association adalah peralatan elektronik yang bekerja secara digital yang menggunakan memori yang bisa diprogram untuk menyimpan instruksi internal guna menerapkan fungsi-fungsinya. Nah, pada makalah ini juga kita akan membahas diagram ladder dari mesin hoist hanger, di mana diagram ladder itu sendiri adalah skema penyajian proses kontrol sekuensial. Dalam penggambaran diagram tangga dikenal simbol-simbolnya. Itu ada simbol normally open, itu menandakan keadaan saklar yang normalnya pada posisi off atau terbuka dan akan on bila relay telah terisi. Lalu ada simbol normally close. Simbol ini menandakan keadaan saklar yang normal pada keadaan on. Jadi jika saklar tersebut diaktifkan akan menjadi off. Lalu yang ketiga itu adalah keluaran. Keluaran relay akan mengaktifkan kontak-kontak NO dan normally open dan normally close. Nah, komponen pada PLC terdiri dari latch, timer, counter, dan MCR. Komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Komponen latch sebagai penahan, timer sebagai penunda waktu, counter berfungsi sebagai pencacah, dan MCR berfungsi untuk mengontrol program. Nah, sebelumnya apa itu mesin hoist hanger? Mesin hoist hanger adalah mesin pemindah bodi mobil yang berjalan pada suatu rel. Mesin ini digunakan pada proses PTC atau AD di PT Gaya Motor. Bodi diangkat oleh mesin ini atau hoist hanger. Kemudian
Bodi diangkat oleh mesin ini atau hoist kemudian dipindah atau hanger ke tempat lain melalui rel. Mesin hoist hanger terdiri dari dua hoist hanger, 3 motor fasa, rel, dan sumber tenaga. Untuk menggerakkan hoist maupun hanger digunakan motor 3 fasa. Rel merupakan lintasan sedangkan sumber tenaga sebagai penyedia listrik. Ya. Nah, prinsip kerja dari mesin hoist hanger sendiri itu mesin yang berjalan pada suatu rel, terdiri dari motor penggerak, dan roda yang berjalan di rel. Mesin hanger ditunjukkan oleh gambar 11. Mesin ini digerakkan oleh motor induksi 3 fasa yang terdiri dari line R, S, T, dan N. Untuk membalik keadaan atau agar hanger dapat berjalan mundur, maka salah satu line ditukar penyambungannya. Sama seperti mesin hanger, hoist dapat bergerak maju atau turun ataupun mundur atau naik untuk membalik keadaan. Maka salah satu line ditukar penyambungannya. Pada plane yang ditinjau menggunakan 2 hoist. Lalu, pada hasil dan analisa, berdasarkan sistem pengendalian pada sistem hoist hanger, maka state-state yang relevan yaitu bisa dilihat pada gambar 13. S0 itu semua output mati. S1 relay motor untuk menggerakkan hanger aktif. Hanger maju, output lainnya mati. S2 relay motor untuk menggerakkan hoist depan aktif. Hoist depan turun, output lainnya mati. S3 relay motor untuk hoist depan dan untuk hoist belakang aktif. Kedua hoist turun, output lainnya mati. S4 relay motor untuk hoist belakang aktif. Hoist belakang turun, output lainnya mati. S5 relay motor untuk hoist depan aktif. Hoist depan naik, output lainnya mati. S6 relay motor untuk hoist belakang aktif. Hoist belakang naik, output lainnya mati. S7 relay motor untuk hoist aktif, kedua hoist naik, output lainnya mati. Lalu pada gambar 13, state akan berpindah ke state 1 jika terjadi transisi T1 atau T8, sedangkan state akan berpindah ke state 2 jika terjadi transisi T2 atau T10, demikian seterusnya. Nah, untuk diagram laddernya itu cuman segini. Nah, untuk pembacaan diagram laddernya itu untuk hanger bergerak maju, yaitu pada gambar ini. Pada anak tangga pertama, penekanan force scanning akan mengakibatkan terjadi energize pada T1, sedangkan T1 sendiri digunakan untuk melakukan energize pada S1, sehingga menyebabkan sistem berpindah ke state 1 dan pada S1 yang akan mengalami energize akan menggerakkan hanger. Hanger akan bergerak jika T1, T18 atau W1 mengalami energize, sedangkan akan mati jika pada T2 yang terjadi energize. Nah, cukup segitu dulu pembahasan saya, lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini yaitu penggunaan PLC dapat mengendalikan mesin hoist hanger baik dan mempermudah pengoperasian sehingga mengoptimalkan SDM yang ada. Yang kedua, penggunaan metode diagram state mempermudah perancangan sistem kontrol dengan menggunakan PLC. Yang ketiga, penggunaan diagram ladder sangat menguntungkan karena jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam maintenance atau keperluan yang lain dapat dengan mudah dianalisa. Sekian penjelasan saya. Maaf kalau ada salah kata atau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.